jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah istri kuat bagai berotot kawat. Tepuk tangan dong. Buat kita-kita doang gak apa-apa, jamaah di rumah juga tepuk tangan. Karena memang benar-benar ternyata istri itu lebih hebat, banyak yang bisa dilakukan karena laki-laki tidak bisa melakukannya. Multi-talent. Nih ya, sebelum kita lanjut lagi nih, Ustazah nih ya, saya ada sebuah tayangan atau video ya buat jamaah yang ada di rumah juga, ada video yang mengharukan pada saat seorang istri anggota TNI menangis melepas kepergian suaminya bertugas. Ini dia videonya. Dan menjadi istri seorang prajurit harus memiliki sikap mandiri. Ini tayangan pasti ya kalau bicara masalah tentang suami pergi tugas lama ini pasti nangis nih. Bukan cuma TNI, semua sama. Yang sipil pun sama, yang pengusaha pun sama. Lebih nangis lagi kejar pas suaminya pulang gak bawa duit. Nah ini kita lanjut lagi nih Ustaz Lulung nih. Kita bicara masalah tentang keberangkatan nih ya. Suami berangkat kerja, dia bicara masalah tentang ini. Apakah ya doa istri itu selalu mengiringi kemanapun kaki suami melangkah. Tapi bagaimana dengan suami ya, ada juga suami ini yang kadang nggak mau beri kabar kepada istrinya kemana dia pergi. Apakahnya doanya tetap diijabah doanya gitu atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya silakan. Makasih, mohon izin guru-guru. Masya Allah itu tadi ya tayangannya bikin merinding. Kenapa? Ini yang namanya seorang wanita mau gak mau melepas kepergian sang suami untuk berjuang. Ku lepas di kau pahlawan. Meninggal dong suaminya. Oh iya salah ya. Meninggal. Jadi pemirsa jamaah alhamdulillah. Seorang wanita memang harus penuh dengan doa dalam mulutnya, dalam lisannya, dalam hatinya. Tapi jangan yang namanya pura-pura di mulut doa di hati. Jangan. Kita benar-benar jujur pada diri kita sendiri. Jadi apakah doa-doa seorang istri ini diberikan ijabah oleh Allah? Iya. Pertama kalau memang dia yakin. Kenapa? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah sama aku. Pasti aku ijabah. Apalagi melepas kepergian untuk berjihad. Karena apa? Bekerja itu jihad pemirsa. Man sa'a li'iyalihi wali walidayhi. Barang siapa yang berjuang, bekerja, mencari nafkah untuk orang tuanya, untuk tanggungannya. Fahuwa fi sabilillah. Amin. Jangan main-main, kerja itu fi sabilillah. Masya Allah, dilepas, didoain. Masalahnya pemirsa, ada ketika seorang istri selalu berdoa untuk suaminya. Tapi kok ada ya seorang suami yang ketika udah pergi berjuang malah tidak memberikan kabar. Nah sebagai seorang istri kita lihat dulu kenapa dia gak ngasih kabar. Apakah memang terlalu sibuk dengan pekerjaannya? Jangan seuzon dulu. Karena apa? Kita nggak boleh, kok ngasih kabar, Ya kita juga harus aktif. Dalam kitab Nasoihul Ibad, jangan ngetes suami. Ada kadang orang ngetes. Iya. Tahu gak lo? Laki gue gak ngasih kabar nih. Terus, gimana laki juga ngasih kabar? Orang laki di depan tuh lagi ngambil gambar. Terus gak ngasih kabar loh. Gue sih udah curiga tuh. Langsung setan masuk. Jangan. Terus lo gak mau nanyain? Enggak, gue sengaja gak nanyain. Gue pengen tahu dia ngasih kabar gak. Ini namanya ngetes. Kalau emang kita lillahi ta'ala, kita yang hubungin. Bahkan dalam kitab Nasoihul Ibad, Rasulullah itu sangat senang untuk menanyakan kabar. Kaifa asbahtum, ya kan bagaimana kabarmu hari ini, pagi hari ini? Dijawab, asbahtu bi iman, aku pagi ini beriman. Jadi kita juga kudu aktif. Kalau ternyata kita udah yang nanya-nanya, tidak diberikan juga yang namanya bahasanya apa sih balasan. Gak dibalas ininya, itunya, WA-nya segala macam. Baru tuh kita ya Allah doain lagi. Mungkin dia sedang sibuk, semoga kesibukan menjadi lillah. Amin. Lelah menjadi lillah, begitu loh. Bener. Jangan yang menye-menye lagi kan kita kuat. Malah gini, jangan-jangan suamiku. Jangan-jangan jeng. Jangan-jangan
Nah, itu jangan sampai. Kenapa? Di dalam hati kita, ana inda zoni abdibi. Bahwasanya aku tergantung prasangka hambaku. Tetap doain dalam keadaan apapun doain. Kita itu adalah seorang istri yang ikhlas itu tetap doain. Karena apa? Yang namanya doa pertama tadi. Wakulu qaulan sadida. Berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kata-kata kita baik, nah bahkan ketika anak-anak nanya, "Ma, kok Bapak belum ngasih kabar sih?" Jangan kita terus manas-manasin. Makanya itu kan udah mama bilang, papa kamu itu, ini nauzubillahimin. Malah kita harus bagusin, insya Allah nak doain, mama doain, kamu juga doain. Karena apa? Gak ada yang namanya kuat kecuali doa. Doa silahul mu'minin, doa adalah senjatanya orang beriman. Bukan begitu guru-guru? Gimana sih kalau sebagai suami gak didoain, sedih gak? Sedih kan? Nah, yang ada sekarang kita berdoa untuk Umi Nora ya kan? Ustadz Maulana sedih. Gitu. Jadi kita terus mendoakan suami kita, apalagi kita bertoladan kepada Nabi. Nabi aja sering bertanya kabar. Jangan kita yang begini loh, dia kan gak nanyain. Ya udahlah biarin aja. Jangan kepancing sama orang. Tahu nggak zaman hari gini? Sok pura-pura peduli padahal mah kepo. Banyak yang kayak begitu. Tahu gak sih kamu tuh kamu tuh harusnya tuh ya tanya kenapa dia gak kasih kabar. Kalau aku sih sok pura-pura peduli padahal mah kepo. Kepengen apa? Ikut campur urusan rumah tangga orang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi mudah-mudahan seorang istri yang memberikan doa kepada suami yang melangkah dari rumah. Masya Allah itu adalah seorang istri yang tadi kuat. Berotot baja hatinya, doanya, lisannya. Berotot Masya kawat, Allah. berotot Iya, baja. berotot kawat. Iya, berotot baja. Ganti lagi dong temanya kita. Ini. Tapi ini dia ya, ini Masya Allah senang banget. Saya ini praktekin di rumah sama istri. Kok seneng banget kayak kenapa tuh? Ya karena setiap hari saya mau berangkat kerja, Ya, didoain. istri saya itu di pintu nungguin saya, doain saya sampai saya jalan menghilang dari Bukan pandangan. curiga, bukan.